menghilangkan sepak bola dari kontroversi gitu. Tapi pada kenyataannya ya malah bikin membosankan kan. Sabtu Minggu tuh bener-bener kita manfaatkan, wah ada bola kita nonton gitu, meskipun itu tim kecil sekalipun gitu. Kalau sekarang ya bener kata lu juga, gua sendiri cuman nonton Persija sama MU. Hidup Anda membosankan. Coba nonton pertandingan sepak bola. Niscaya akan lebih membosankan. Kita akan membahas topik yang menarik nih dari Bung Arif yang nggak masuk hari ini. Dia mempertanyakan sepak bola yang terlihat sekarang semakin membosankan. Khususnya pertandingan-pertandingan di Liga Eropa. Apakah Anda setuju? Kita akan bahas topik tersebut bersama Abang Ikin dan Abang Ucu. Seperti yang kita bicarakan di awal, apakah iya sepak bola pertandingan itu sudah semakin membosankan? Pendapatnya Abang Ikin? Membosankan karena MU udah nggak jago. Tolong dihilangkan dulu. Nggak apa. Ya, gue sih memang gue pribadi juga merasakan ya. Tapi kalau gue kan kaitannya juga banyak faktor lah. Kalau gue nambah faktor mungkin juga termasuk karena gue kerja nulis soal sepak bola, sehari-hari bola juga mumet juga emang lama-lama udah kita nulis udah capek ya, nulis bola, nonton bola, ngeliput bola, itu kan hidup tuh bola. Jadi juga terjadi kepenatan gitulah. Cuman emang penonton umum lah, dilihat dari penonton umum. Dilihat dari penonton umum juga mungkin karena terlalu banyak pertandingan kali ya. Maksudnya kayak jeda pertandingan itu, misalnya musim liga kompetisi selesai nih, gak lama ada Euro. Ya kalau saat itu berbarengan dengan turnamen kayak Euro, Copa America, Piala Asia gitu. Jadi terus kalau enggak kan ada sekarang juga ada turnamen pramusim gitu, dan itu kan disiarin juga gitu. Jadi terlalu sering gitu, dan mungkin juga terlalu mudah nerima terlalu gampang juga untuk kita sehari-hari. Kita kalau dulu kan nonton bola benar-benar cuma di TV, dan itu kan TV itu programnya juga soal bola kan dikit tuh. Kita cuma nonton misalnya cuma Sabtu Minggu. Sekarang kan jangan kan nonton di TV, lu pegang gadget sehari-hari bukan bola terus. Menurut gue sih itu berpengaruh juga. Selain juga emang ya itu terlalu intensitasnya terlalu tinggi sepak bola. Tapi kalau misalnya Bang Ucup nih, kalau misalnya ada yang bilang sepak bola membosankan ya karena taktikalnya sekarang udah mentingin hasil, nggak main cantik kayak Barcelona dulu. Bang Ucup ngeliatnya gimana Bang? Membosankan dulu kata siapa dulu ya? Soalnya kalau membosankan, kalau misalnya dari sisi taktik, ada yang bilang iya membosankan karena emang tuntutan dari sepak bola yang udah jadi industri sekarang gitu kan. Jadi apapun demi 3 poin gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat perkembangannya secara taktik, ada evolusinya. Evolusi jalan terus gitu. Dari dulu misalnya Barcelona dominasi segala macam dengan gaya sepak bolanya Pep Guardiola. Terus Guardiola pindah ke Bayern Munchen, berkembang juga berbeda dengan yang di Barcelona. City ada mirip-mirip tapi ada evolusi segala macam. Tapi masalahnya karena suksesnya Barcelona itu, sukses sepak bola ya, jadi banyak niru gitu kan. Jadi apa yang kita lihat mirip gaya mainnya semua. Atau gaya antinya. Jadi ya setiap pertandingan kita lihat itu aja. Gitu. Itu bisa jadi yang bikin membosankan. Tapi kalau dari sisi lainnya yang bikin menarik yaitu perkembangan taktiknya dari Guardiola, dikembangkan lagi sama si De Zerbi, itu kan semua intinya sama tuh. Terus ada Klopp, sekarang ada Slot, segala macam. Terus juga ada yang antinya yang kita lihat dari Ancelotti-nya gimana segala macam. Itu tetap menarik gitu. Cuman yang membosankan yang paling itu tadi yang udah dijelasin semua sama Ikin semua. Overexpose ya, overexpose kapanpun, dimanapun kita bisa. Kalau dulu kan itu untuk nyari bola kita nyari berita bola koran, tabloid
seminggu sekali gitu lah. Menunggu lah. Terus kalau mau nonton bola harus di TV. Kalau sekarang kalau kita lagi di jalan dulu ada siaran bola nih, buru-buru pulang kan. Kalau sekarang udah enggak, santai. Terus di sosial media semua berita udah ada. Dari berita pertandingannya, di behind the scene-nya, pemain lagi mau masuk lapangan yang inside di stadium segala macam itu kita udah bisa lihat dia jatuh. Jadi aksesnya udah terbuka banget tuh, yang dulunya terbatas sekarang semua orang bisa lihat. Terus juga di sosial media juga jadi sebenarnya lebih kalau membosankan lebih gitu sih, lebih ke overexpose sama lebih ke apa ya, jumlah pertandingan yang jadi lebih banyak. Sebenarnya penonton juga butuh istirahat gitu. Sebenarnya kalau apapun yang namanya berlebihan tidak membosankan juga kan. Soalnya kan pendapat sepuh nih. Ini sebagai milenial gimana Kin? Apakah lu masih ada ketertarikan, misalnya lu sukanya MU. Lu ada ketertarikan nggak nonton pertandingan yang selain MU? Atau lu nonton Liverpool atau apa? Ya. Bener nih, dulu tuh ya gue misalnya kayak gue lah, dulu gue suka MU nih, tapi gue juga tertarik gitu misalnya nonton Serie A, nonton La Liga. Itu pun kadang Serie A juga pertandingan-pertandingan yang apa namanya tuh bukan tim-tim besar gitu, Brescia, Empoli, Perugia, Regina juga kita tonton lah. Selama itu kan dulu waktu zaman sekolah Sabtu Minggu tuh bener-bener kita manfaatkan, wah ada bola kita nonton gitu, meskipun itu tim kecil sekalipun gitu. Kalau sekarang ya bener kata lu juga, gua sendiri cuman nonton Persija sama MU. Sisa di luar itu ya kalau kebutuhan aja gitu. Kalau di Liga Indonesia misalnya kalau gue lagi perlu tahu soal Persib ya gue ikutin nih. Cuman secara umumnya gitu ya gue cuma ngikutin klub yang gue suka aja gitu, Persija sama MU. Misalnya di luar itu ya gue lebih milih untuk bukan nonton bola gitu. Nah, pertandingannya kalau misalnya tiap musim sekarang seminggu ini tiap hari ada. Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada, Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat tiap hari, seminggu ada. Gimana nggak bosan? Itu sih yang bikin bosan sebenarnya. Terus juga apa? Lagi kayak UCL kan berubah format, tambah banyak lagi pertandingan kan. Nah itu kan juga nih terkait jadwal yang kayaknya FIFA ini semakin senang makin banyak pertandingan, mungkin dia mikir makin banyak duit ya, tapi tidak memikirkan pemain. Salah satu pemain yang lantang, si Toni Kroos bilang emang kita robot. Lalu gimana Kin melihat jadwal yang semakin banyak, apakah itu langkah yang bijak nih dari pemangku kebijakan? Ya sebenarnya jelas enggak ya kalau kita bicara sisi atlet gitu ya. Itu jelas kebijakan yang sangat tidak mendukung atlet gitu kan. Cuman ya balik lagi benar kata Bang Ucup, sepak bola udah jadi industri, mau gak mau ya kayak beginilah industri. Lu harus gimana ya? Lu harus mengikuti kemauan pasar gitu. Ya pasar ternyata dikasih banyak pertandingan bola menguntungkan, ya udah diikutin terus sama FIFA. Bahkan dulu kan Piala Dunia sempat diwacanain mau 2 tahun sekali kan, untung nggak jadi tuh. Bayangin kalau jadi Piala Dunia 2 tahun sekali, aduh itu benar-benar emang apa ya, terlalu sering, terlalu banyak pertandingan juga bosen lah lama-lama. Nonton bosen, pemain mati. Iya. Tapi yang soal industri tadi, tapi kan sebenarnya dulu nih pengennya sepak bola ini menjadi industri. Nah sekarang industri yang dimaksud tuh industri seperti apa? Apakah yang pertandingannya banyak atau industri yang menghasilkan income yang banyak, Bang Ucup? Apakah salah satu caranya, satu-satunya cara itu mendapatkan uang lebih banyak dengan pertandingan yang lebih banyak dan kompetisi yang lebih banyak? Kan sebenarnya kalau industri itu sebenarnya kan untuk meningkatkan kualitas dari kompetisi itu sendiri. Yang dulu sebenarnya kualitas kan bisa didapat dengan adanya dana. Nah, dana itu ya dari komersialisasi segala macam, dari stadion, dari merchandise segala macam itu. Cuman mulai ada pergeseran itu setelah dimulainya masuknya kayak di Chelsea ya. Siapa? Chelsea apa City duluan yang jadi predikat klub kaya. Yang uang minyak lah. Ya. Nah dari situ udah mulai ada kesenjangan sama klub lain, dan itu mulai segala
klub lain mulai mencoba untuk mencari cara yang sama gitu. Jadi udah menyimpang dari situ sih. Kalau industri kan sebenarnya kan dari kalau misalnya prestasinya bagus, uang masuk. Kalau sekarang enggak, uang masuk dulu baru prestasi. Nah, itu sih mungkin yang kalau gue lihat sih ada agak menyimpangnya di situ sih. Kalau sisi industri itu sebenarnya sekali lagi untuk mengembangkan kualitas sepak bola itu. Jadi sepak bola nggak hanya di lapangan gitu. Jadi buat mengembangkan juga di komunitasnya, masyarakat sekitar, ekonomi sekitarnya ikut bangun itu. Jadi industrinya itu di situ. Jadi ke hal-hal lain lah menyebar. Jadi bukan hanya di lapangan. Tapi sekarang kan nggak. Ya efek samping sih gue bilang sih itu. Kayak apa ya, kayak Piala Presiden kan bilangnya mau menekankan UMKM dan industri yang mencoba dibangun kan sebenarnya pemerintah Indonesia lah. Nah, kalau pertandingan yang banyak apakah akan level klub ya, apakah berdampak ke level timnas? Karena kita tahu kemarin Euro itu sebenarnya hitungan yang hanya nggak lebih dari 3 mungkin pertandingan yang ramenya, yang serunya. Apakah itu secara nggak langsung akan berdampakin ke level timnas? Pasti, karena pemain udah capek di klub. Ibaratnya pemain udah diperes lah di klub gitu, tenaganya segala macamnya itu, dan akhirnya ya efeknya di saat membela negara gitu, misalnya di turnamen kayak gitu udah habis tenaganya. Bahkan kalau nggak salah tuh gue sempet baca gitu kemarin di Euro siapa gitu yang juga dia bilang ya dia udah capek gitu di klub, akhirnya di negara dia gak perform gitu. Dan hal itu juga sih gue ngambil contoh di PSSI lah, kan Pak Erik itu kan selalu ditanya sama wartawan itu, Pak gimana nih Piala Indonesia gitu kan, yang dulu Copa Indonesia. Pak Erik selalu alasannya susah katanya jadwalnya gitu kan, pemain capek kayak robot segala macem katanya. Liga 1 yang susah dulu ini. Jadwalnya susah Liga 1. Cuman menurut gua sih kalau menurut gua Piala Indonesia mah sebetulnya tetap sih gue sih di orang yang pro Piala Indonesia yang digelar ya, karena selain untuk untuk jam terbang pemain kan bisa diatur lah regulasi kan. Lu yang PSSI kan sebagai pembuat regulator kan dia bisa ngatur lah bahwa di Piala Indonesia ini nasional aja dia pemain asing baru bisa main di babak berapa gitu kan bisa lah diatur kan. Dan belum berlebihan juga. Iya, dan dan menurut gua akan lebih efektif dimatangkan di situ daripada lu gelar pemusatan latihan jangka panjang terus gitu, menurut gua. Kalau kita bicara di sepak bola Indonesia ya, kita bicara di sepak bola Indonesia, dan ya alasan itu sih menurut gua nggak masuk lah, karena ya lu juga timnas juga harus ada ininya juga, harus ada target prioritas lah gitu ya. Timnas U16 cukup apa, U23 cukup apa, gak usah juga semuanya di prestasi. Timnas senior baru lu tekan dah tuh, lu cecer, lu harus gini harus gitu. Tapi kalau untuk U16, U20 biarin lah dia berproses aja. Kalau di PSSI kan emang dibutuhkan kompetisi sebenarnya, masih kurang kompetisi kan. Kalau misalnya tadi baik lagi yang ke timnas Eropa gitu segala macam, untuk musim ini aja ya, musim ini nih Liga nih dimulai nih ntar ya. Udah dimulai. Selesai akhir Mei. Final championnya tanggal 31 Mei kalau nggak salah. Itu kalau tim-tim besar dan mayoritas pemain timnas dari tim besar itu. Awal Juni langsung main di dunia antar klub yang sekarang jumlahnya 32 tim, ya kan. Habis itu udah mulai lagi. Belum UCL. Belum Liga Eropa. Itu dia kan, makanya belum kualifikasi internasional segala macam. Dimana nggak habis itu pemain kan. Sementara di kita penonton nih pengen yang enak gitu kan, yang fit semua.
ya pada akhirnya ya hasilnya seperti kayak Euro kemarin gitu. Pemain habis bensinnya paling 80% segala macam, mau nggak mau gimana cari kemenangan, main aman gitu. Begitu pula di liga yang tadi balik lagi ke kesenjangan tim ya, kesenjangan tim sama liga industri juga. Misalnya di Liga Inggris zaman dulu Stoke lawan City misalnya. Stoke lawan ya kan? Lawan segala macam. Sekarang Stoke nyari jangan kalah. Soalnya dia kalau kalah terancam degradasi. Artinya degradasi, hilang duit. Jadi sebenarnya yang rusak duit sebenarnya. Kalau ini sepak bola menjadi hilang bumbu-bumbunya karena ada VAR. Nah, itu gimana melihat kawan-kawan? Ya sih, itu kan VAR. Maksudnya kita bukannya tidak mendukung nggak mendukung teknologi ya, tidak mendukung teknologi dan kemajuan zaman segala macam. Tapi di sisi lain sebagai sebagai sepak bolanya gitu, itu jadi hilang gitu. Nggak ada lagi kayak kontroversi Lampard gol yang harusnya gol gitu kan. Nggak ada lagi kontroversi Maradona itu kan tangan Tuhan gitu ke depan. Atau nggak ada lagi kontroversi yang di Piala Dunia tuh 2002 Korea Italia yang Italia dapat kartu merah kalau nggak salah ya nggak akan ada lagi. Padahal itu kan salah satu bumbu menariknya sepak bola gitu kan, yang buktinya gol tangan Tuhan Maradona 86 kan kalau nggak salah Bang, sampai sekarang dibahas terus kan karena itu gitu. Nah hal kayak gitu sekarang nggak akan ada gitu, meskipun ya memang di satu sisi hal itu meminimalisir kesalahan wasit ya, tapi sepak bola itu menurut gue olahraga manusiawi gitu. Maksudnya kesalahan itu kan manusiawi, kadang juga emang perlulah dikit-dikit ada kayak gitunya gitu. Meskipun kalau tim kita yang dirugikan kesal juga. Kalau Bang Ucup gimana ngeliat VAR dan teman-temannya? Itu kan tujuannya untuk membantu kan, untuk membuat sepak bola lebih menarik ya. Menghilangkan sepak bola dari kontroversi gitu. Tapi pada kenyataannya ya malah bikin membosankan kan. Kalau kita gol kita harus nunggu dulu, ya kan? Selebrasinya gimana? Mau selebrasi harus mikir dulu gitu. Kalau kita udah selebrasi jadi gitu. Itu jadi ya sebenarnya positif, ada positif dan negatifnya sebenarnya. Benar kata Sikin. Tapi kalau yang ya itu perlu tapi mungkin harus dicari cara penggunaannya yang lebih efektif gimana. Kayak misalnya VAR gimana? Kalau di Piala Dunia, Piala Eropa kemarin sih udah lumayan hampir mendekati ideal ya penerapannya ya, dibandingin di liga-liga yang lebih beda-beda regulasi juga sih kan. Itu sih di orang yang dulunya ingin tertarik menonton bola, yang tadi nggak tertarik mencoba pertama kali nonton bola, jadi hilang ketertarikannya gitu. Jadi sama aja itu sama olahraga lain yang ada challenge segala macam, melihat dulu layar segala macam itu kan kayaknya nggak kurang kontraproduktif pas kalau misalnya ingin tidak membuat bola membosankan. Tapi itu juga kalau misalnya sepak bola ini pertandingannya B aja tapi yang rame sosmednya banter-banteran, terus kemarin aja yang Onana itu atau yang kayak Ken itu kan rame juga nih, tapi itu kan sebenarnya ya hal yang biasa dilakukan oleh kiper buat jatuhin mental lawan. Menurut lu gimana? Ya itu juga bedanya sepak bola dulu dan sekarang gitu. Adanya sosial media yang yang jadi dua sisi mata uang lah itu sosial media itu kan. Maksudnya di satu sisi kan dengan sosial media kita lebih cepat dapat informasi gitu kan, lebih lebih mudah juga. Tapi di satu sisi ya jadi akhirnya di sosmed itu malah jadi kadang jadi bikin kontraproduktif juga kan. Ada kadang pemain jadi kena mentalnya tuh di situ gitu kan, atau pemain keseringan buka sosmed jadi
ngaruh juga ke kehidupan ke permainannya gitu di dalam lapangan gitu kan. Ya gak sedikit lah pemain yang kena mental gitu kan gara-gara hujatan di sosmed segala macam. Ya gimana ya, tapi ya balik lagi kita nggak bisa menghindari itu gitu kan. Itu kan kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang nggak bisa kita hindarin. Ya tinggal kita aja gimana bijaknya gitu kan sebagai memakai media sosial itu. Seru-seru aja sih. Kita ini deh pertanyaan terakhir, kita akan memprediksi gimana pertandingan sepak bola ke depannya, apakah akan semakin kalau misalnya dianggap membosankan ya, apakah akan semakin membosankan atau ada perubahan-perubahan di mana ya, karena keputusan terakhir sebenarnya di FIFA UEFA lah kalau untuk menentukan gimana inovasi baru. Nah, menurut kalian gimana? Kalau dengan keadaan situasi saat ini ya buat kedepannya, Bang Ucup? Enggak sih, enggak akan membosankan yang kita kira. Ya, sekarang pun yang tadi gue bilang tergantung siapa gitu. Siapa yang nonton lah. Kalau misalnya fans MU itu nggak, kalau ngeliat MU nggak mungkin membosankan. Kesel lah ada, mengesalkan dia. Mengesalkan gitu kan. Gimana? Maksudnya apa? Menyerang nih, personal nih. Gimana? Jadi kalau misalnya perubahan, terobosan atau perubahan, gua prediksi bakal ada terus. Entah itu dari regulasi segala macam, itu pasti ada. Kiper bisa bawa ke depan gitu. Atau kayak futsal pakai waktu bersih 20 menit doang. Iya, bisa jadi kayak gitu. Atau ya kayak kemarin udah kartu pink lah, kartu orange lah segala macam, itu pasti ada. Gimana Kin? Kalau membosankan sih tergantung dari orang biasa. Sama sih, gue juga setuju sama Bang Ucup. Itu kan tergantung orangnya, benar ya. Bosan kan tergantung lu gimana melihat atau nonton sepak bola itu sendiri gitu. Cuman kalau buat gue sih lu terlalu sering mengkonsumsi sepak bola ya akan bosan juga gitu. Mual. Tapi ada satu nih yang paling gak membosankan kalau lu nonton terus, yaitu nonton podcast Anak Gawang. Jangan lupa nonton episode berikutnya karena obrolan ini nggak membosankan dan episode minggu depan pasti tidak lebih membosankan. Dadah. Cheers.